Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi, di channel Ceko Mat UNES. Halo teman-temanku sekalian, kali ini kita akan membahas tentang modul terlengkap siap hadapi tes P3K Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2021-2022, materi dan soal. Ini modul terlengkap yang pernah saya lihat ya, pernah saya baca. Bagi teman-teman yang menginginkan modulnya, bisa request di bawah kolom komentar ya. Nanti saya akan bagikan bagi teman-teman yang minat ya. Modul terlengkap siap hadapi tes P3K 2021. Kali ini kita akan membahas tentang prota dan promes di modul ini. Ya, materinya dulu, setelah materi kita akan membahas soalnya. Yuk kita bahas bareng-bareng di channel Ceko Mat UNES. Guru sebagai pendidik harus menyiapkan berbagai perangkat atau administrasi yang menunjang proses pembelajaran, mulai dari kalender pendidikan, prota, promes, silabus, dan RPP. Semua perangkat atau administrasi tersebut wajib dimiliki oleh masing-masing guru sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Prota adalah perencanaan penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan KD yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Atau, dengan kata lain, prota adalah merupakan program umum tematik terpadu untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Program tahunan tersebut sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran, muatan mata pembelajaran, setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Ini contoh dari program tahunan di SDN Gedangan, kelas 6 ya. Ada semester, tema, subtema, dan alokasi waktunya. Di sini temanya selamatkan makhluk hidup ya. Subtemanya tumbuhan sahabatku, hewan sahabatku, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, kegiatan pembiasaan literasi. Ini adalah contoh program tahunan SDN Gedangan kelas 6. Untuk promes ya. Sementara program semester atau promes atau disebut juga dengan prosem adalah penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa program semester merupakan rumusan kegiatan belajar mengajar untuk 1 semester yang kegiatannya dibuat berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Ini contoh dari program semester. Ya, ada tema, subtema, alokasi waktu, terus bulannya bulan apa gitu ya. Oke. Langkah menyusun prota ya, program tahunan. Yang pertama, kalian harus menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, ya, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu, hari-hari libur meliputi 1. Jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, hari libur khusus. Setelah itu, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun, dan memasukkan dalam format matriks yang tersedia. Yang keempat,
mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk satu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasanya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan, dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Ini adalah langkah-langkah menyusun prota, gitu ya. Sekarang, untuk langkah-langkah menyusun promes, tentukan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang ingin dicapai. Dalam hal ini, guru tidak perlu merumuskan SK atau standar kompetensi dan KD kompetensi dasar, sebab semuanya sudah ditentukan dalam standar isi atau SI, yakni pada kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang sudah kita kenal. Kecuali kalau kita memang diharuskan merumuskan SK dan KD sendiri, misalnya dalam merumuskan kurikulum muatan lokal atau MULOK, biasanya bahasa Jawa gitu ya. Setelah itu, lihatlah program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD itu. Langkah selanjutnya, tentukan pada bulan dan minggu berapa proses pembelajaran kompetensi dasar itu akan dilaksanakan. Setelah itu, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Ini untuk langkah-langkah menyusun promes. Oke, materinya sudah, kita akan membahas tentang soalnya berkaitan dengan prota dan prosemnya ya teman-teman. Nomor 1, program semester berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester. Berikut yang bukan komponen program semester yang tepat adalah A. Mata pelajaran, B. Materi, C. Alokasi waktu, D. Tema dan subtema, E. Penilaian. Yang bukan dari komponen program semester yang tepat adalah yang E. Penilaian tidak termasuk komponen program semester. Jadi jawabannya yang E ya. Kalau program semester, yang pertama itu identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Format isian berkaitan dengan materi, tema, subtema, dan alokasi waktu. Jadi yang bukan adalah penilaian ya teman-teman. Oke, nomor berikutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah, ingat ya, hal yang tidak perlu diperhatikan. Yang A, minggu efektif tiap semester. Yang B, alokasi waktu mata pelajaran. Yang C, pemilihan metode pembelajaran. Yang D, jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester. Yang E, tingkat kerumitan dan keluasan materi. Oke, menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya betul, jawabannya adalah C. Pemilihan metode pembelajaran. Ini yang tidak diperlukan ya. Terserah kalian mau memilih metode apa dalam pembelajaran. SPLDV, DL, PJBL, ya terserah kalian ya. Pemilihan metode pembelajaran itu terserah kalian. Alokasi waktu dalam jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan 1. Minggu efektif per semester. 2. Alokasi waktu mata pelajaran. Yang ketiga, jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester. Yang keempat, membagi alokasi waktu per jumlahan SK, KD, dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Itu ya. Oke, kita bahas soal berikutnya. Fungsi kalender pendidikan atau KALDIK dalam kegiatan pendidikan pembelajaran kecuali A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Yang B.
menyelesaikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Yang D. Pedoman dalam menyusunan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang E. Pedoman menyusun program tahunan. Menurut teman-teman, jawabannya apa ya? Iya betul, jawabannya adalah yang C. Fungsi kalender pendidikan atau KALDIK dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran. 1. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, menyelesaikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, pedoman penyusunan program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Jadi yang bukan adalah C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Oke, lanjut ya teman-teman. Waktu yang tepat bagi guru untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Awal tahun pelajaran. B. Sebelum memulai pembelajaran dalam satu kompetensi dasar. C. Akhir tahun pelajaran. D. Sebelum ulangan akhir semester. E. Setelah melaksanakan pembelajaran. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah iya betul, jawaban yang tepat adalah yang A. Waktu yang tepat menyusun RPP adalah awal tahun pelajaran atau awal semester sebagai persiapan dalam mengajar. Oke ya teman-teman, kita bahas soal berikutnya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan apersepsi. Berikut ini, muatan dalam apersepsi yang benar adalah A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai. E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang Oke, betul. Jawabannya adalah yang B. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kalau kegiatan pendahuluan, dalam kegiatan pendahuluan, guru 1. Menyiapkan peserta didik dalam psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional. Persepsi. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Itu ya. Kalau kegiatan inti itu kegiatan yang memuat tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik terpadu dan atau saintifik dan atau inquiry dan penyingkapan atau discovery dan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah, project based learning, disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.
Kalau kegiatan penutup, dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa, baik secara individual maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi A. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersamaan menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang B, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang C, melakukan kegiatan tindakan lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Yang D, menginformasikan secara kegiatan pembelajaran untuk pertemuan terakhir ya. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Oke, mungkin cukup itu dulu dari pembahasan prota dan promes. Untuk kegiatan lainnya ya, untuk silabus, RPP dan sebagainya di pertemuan berikutnya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa share juga kalau materi ini bermanfaat untuk P3K. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Subscribe channel Cekumat Unes.